salah lagi. Descriptive concept. Jadi kita akan belajar beberapa konsep mengenai cloud. Nah, di sini mungkin sebelumnya bagi teman-teman mungkin yang awam apa sih itu cloud? Nah, apakah kita menggunakan cloud? Terus apakah sektor-sektor cloud ini di mana saja sih? Terus bagi teman-teman juga mungkin eh, pernah nggak gitu kayak semisal ngegunain si cloud ini. Nah, bagi teman-teman mungkin bagi yang nggak awam sama Google Drive ya, Google Drive ini vendor besar. Nah, Google Drive tanpa sadar sebenarnya teman-teman juga udah ngegunain apa si cloud ini gitu. Ataupun ada vendor lain nih dari Microsoft kayak OneDrive, terus AWS. Nah, ini beberapa vendor yang memang namanya besar di bidang cloud. Tapi gak di bidang cloud juga sih sebenarnya. Tapi ya ini beberapa vendor yang mungkin cukup cukup familiar lah di telinga teman-teman atau teman-teman sendiri bagi yang tua pasti udah pakai. Nah, jadi materi di sini tentang descriptive cloud concept ya dari Microsoft Azure Fundamental. Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai pemahaman dasar tentang apa itu cloud computing dan bagaimana teknologi ini bekerja. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin yang emang ranahnya pengen di sini, materi ini sangat penting ya bagi sahabat IT semua yang ingin benar-benar ingin memahami konsep cloud computing dan teknologi yang terkait. Terutama juga jika sahabat IT ingin menggunakan layar seperti Microsoft Azure. Nah, ini cocok juga ya karena memang materinya dari Microsoft Azure. Sebenarnya banyak juga ya. Kalau apa kalian mungkin belajar course-course lain gitu nggak harus pacu di Microsoft Azure gitu. Oke, nah di sini juga kenapa saya memilih materi ini, jadi ada beberapa alasan juga ya, yaitu alasan pertama untuk memahami definisi dan konsep cloud computing gitu. Nah, jadi nanti materi ini akan menjelaskan apa itu cloud, terus dan juga memberikan definisi dari konsep ini gitu. Nah, hal ini membantu juga sahabat semua mungkin lebih bisa untuk memahami konsep dasar dari teknologi si cloud ini dengan cara kerjanya tuh bagaimana gitu. Nanti kita akan jelaskan itu semua. Terus alasan kedua juga nanti kita akan bahas layanan cloud yang tersedia seperti infrastruktur as a service atau mungkin yang sering teman-teman kenal tuh ada IaaS ya. Terus ada juga platform as a service atau PaaS. Nah, bagi teman-teman yang belajar cloud pasti gak awam sama yang apa yang tiga ini. Terus ada juga software as a service, nah atau SaaS. Nah ini tuh semuanya terangkum pada sistem cloud gitu. Dari mulai keamanan, aplikasinya, infrastrukturnya, semua tersusun di tiga ini. Tuh. Nah, terus nanti juga. Terus alasan ketiga juga nanti ini akan membahas manfaat dan tantangan dari menggunakan cloud computing gitu. Ya termasuk dari mungkin teman-teman juga kan gak mau rugi nih. Nah, itu nanti kita akan menjelaskan keuntungannya bagaimana, terus dalam segi hal biaya juga gimana, terus dari segi stabilitas dan fleksibilitasnya juga gimana gitu. Apalagi tentang keamanan ya, ini sangat sangat perlu diperhatikan juga karena ya sifatnya data pasti harus aman. Nah, terus yang nanti juga kita akan membahas juga arsitektur cloud-nya. Jadi bagaimana komponen atau seperti virtualisasi jaringannya itu menyimpan kerjasama untuk membentuk struktur cloud gitu. Nah, jadi sedikit juga ya ini dalam Kantan kala kali seun kon jadi nanti akan berikan pemahaman dan cloud computing yang dapat membantu teman-teman
Ogah-ogah mecaling renggang. Ya sebenarnya Ada aneh merupa menu semua rasa ya intinya Ogah-ogah kali lumambah. Ogah-ogah ngiterin desa. Ogah-ogah kali lumambah. Ogah-ogah ngiterin kota. Oke, sebelum lanjut ternyata perkenalan dulu teman-teman saya berjajar. Boleh dong. Nah, jadi sebelum lanjut, Bu, kalau kata pepatah, kalau saya kalau nggak kenal maka tanyain aja gitu. Oke, jadi di sini nama lengkap saya Asep Fahmi. Saya berasal dari Cianjur ya, kalau teman-teman gak asing atau pernah ke sana. Terus untuk alamat domisili saya sekarang di Karawaci Tangerang, Banten. Nah, teman-teman mungkin barangkali mau main atau kita ngopi-ngopi bareng sampai bahas-bahas tentang dunia per-IT-an. Ayo kita ngopi-ngopi. Terus ini juga ada pendidikan non formal. Saya lulusan PKB Kusum Kota Sukabumi. Lebih tepatnya SMA ya, SMA setara pakai C setara SMA. Terus untuk sekarang non formal lagi saya sebagai anak mondok Bestpat Network. Nah, di sini saya sebagai NRB 22 atau lebih tepatnya angkatan ke-22 di tahun 22. Terus teman-teman juga bisa cek-cek email saya kalau mau. Kita bisa bisa saya aktif ke sih, bisa teman-teman mungkin ingin berbagi pengetahuan atau ingin menanyakan sesuatu hal bisa kita sering sharing. Adapun coret-coret saya ya, saya panggilnya coret-coret saya juga aktif di blog. Nah, sebenarnya kalau saya sebenarnya lagi belajar atau pengen coret-coret di buku, saya lebih lebih sering diimplementasikan di blog. Di situ banyak bukan banyak ya, ada isiannya tuh mengenai dasar-dasar jaringan. Mungkin teman-teman ingin belajar mengenai konfigurasi, nah di situ ada juga. Oke. Nah, terus barangkali teman-teman mau stalking sosial media saya. Di sini saya juga ada Instagram, teman-teman boleh cek. Terus kalau mau ngechat langsung, boleh mau lewat Telegram atau IG juga bisa. Terus Facebook juga, sebenarnya Facebook gak terlalu aktif, cuman pengen aja nyantumin gitu. Terus untuk lainnya juga kalau mau yang mau terhubung ada juga nih Asep Fahmi, nanti langsung ada paling atas ya, bisa bisa teman-teman coba aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini experience ya. Jadi dulu pada tahun Jadi dulu pas tahun 2020 saya pernah jadi barista juga di Cetu Cafe ya di Bandung. Teman-teman bisa cek aja Instagramnya, namanya Cetu Cafe. Jadi agak jauh juga ya, melenceng dari barista, sekarang fokus di IT networking gitu. Nah dulu saya pernah jadi barista di kafe, ya bikin-bikin kopi lah. Makanya kalau kalau mau sering saya sebelum kopi, ayo nanti saya bikinin lah insya Allah. Oke. Oke, terus untuk tahun sekarang saya mulai coba terjun ya di proyekan trainer ini CNA di Trainoket Indonesia. Kemarin fast track ya, belajar dasar-dasar yang mencakup tentang CNA. Terus, nah untuk sekarang saya difokusin di desain. Di sini kemarin ada proyekan juga desain arsitektur ruang server Dinas Cipta Karya Tata Ruang. Ini di Jakarta Selatan ya. Oke, jadi intinya saya lagi ngumpulin experience saya nih selama perjalanan ini, saya tuh kemana aja gitu, dapat apa aja. Meskipun ini loncat-loncat gitu dari barista ke trainer, dari trainer ke desain gitu ya. Tapi intinya bagi teman-teman yang memang bingung mau di bidang apa, intinya senangin dulu gitu, senangin dulu. Nah, kalau kita udah senang pasti nyaman gitu. Tapi kalau keterpaksaan kita belajar belajar networking tapi keadaan dalam kepaksa karena mungkin eh, iuran dari apa
dari hasil uang yang didapat lumayan banyak itu nggak apa kayak nggak menjadi suatu hal gitu. Kalau kita belajar apa kayak belajar knocking kita knocking maka gaji yang kita dapat juga gede gitu. Nah itu nggak mencep juga ya gimana kitanya juga gitu ngambil proyekannya gimana. Ya kalau di bawah MR kan sayang juga soalnya kan pusing juga nih mengenai jaringan itu. Oke lanjut aja ya. Nah di sini gak banyak-banyak ya. Saya hanya merangkum gitu mengenai mungkin ada 12 slide gitu. Nah, yang pertama kita langsung aja ya pengenalan konsep cloud. Di sini eh, nanti kita akan belajar bersama ya. Kita pengenalan dulu, terus jenis-jenis layanannya gimana gitu. Terus, nah mungkin bagi teman-teman juga kan gak mau rugi nih, seperti yang saya bilang tadi, keuntungan juga ketika menggunakan cloud. Ya intinya gak mau rugi sih, kan kita pengen enaknya, pengen pengen apa, pengen pengen biaya rendah juga gitu. Nah kalau misal ini kita bayar kalau beli sesuatu barang kan pasti pengennya tuh yang bagus gitu. Nah, nanti kita jelaskan juga di cloud tuh ada gitu. Nah, pasti terus ada lagi risiko nih. Pastilah yang namanya sistem kita juga harus bisa menerima gitu. Risikonya gimana, dari keuntungannya gimana, ya, intinya 50-50 sih. Pasti eh, ya itu sih tergantung kita juga ya memilih mana yang memang bagus terpercaya itu bisa juga menjadi acuan. Terus, nah di sini tren nih, gimana nih di masa depan kalau ini berkembang nggak atau cukup orang yang tahu-tahu aja gitu. Nah, nanti kita jelasin juga. Terus, nah setelah ini semua kita paparin, nanti juga kita akan belajar bebarengan cara pengkelolaan berbagai sektor gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya, Mas, kalau di bidang perbisnisan bisa gak? Nah, nanti kita jelasin. Terus mungkin ada nanya lagi kalau di bidang pendidikan, di bidang per apa? Di bidang pemerintahan gimana tuh? Terus di bidang kesehatan gimana tuh? Nah, nanti kita akan jelaskan. Oke, kita langsung aja masuk ke yang pertama yaitu pengenalan konsep cloud ya. Oke, mungkin bagi teman-teman izin dulu lah. Izin dulu biar kita fokus ya. Saya izin matiin dulu kamera ya, biar kita sama-sama fokus ke ininya. Ini saya juga nggak fokus gitu lihat-lihat muka sendiri. Ini kita matiin aja ya. Oke, oke. Yang pertama, tunggu dulu ya. Oke, oke. Mungkin bagi teman-teman nih di pengenalan konsep ini mungkin ada yang langsung bertanya gitu kalau semisal eh, belum tahu ya, misal belum belum apa emang baru baru kayak baru mengenal gitu. Mas, apa sih itu kompetisi cloud? Nah, terus mungkin bertanya lagi nih, terus dari segi keamanannya gimana juga gitu kan kita pengennya aman, data kita gak mau apa ke apa ibaratnya keambil sama orang lain. Terus sekarang kan kata Mas trennya ini bagaimana penonton cloud ini di masa depan. Nah, kita akan jelaskan ya di sini. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin kita sedikit pengenalan dulu ya bagi teman-teman yang memang belum mengetahui tentang cloud. Jadi sedikit cerita. Jadi cloud ini tuh dia tuh sumber daya komputasi, cuman dia melalui jaringan internet gitu. Jadi dalam konsep ini sumber dayanya tuh seperti server, eh, terus penyimpanan, terus ada lagi aplikasi. Nah, dia semua itu bisa kita lewati menggunakan internet gitu. Jadi tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik sendiri gitu. Nah,
Jadi, nah sebagai contoh juga ada beberapa layanan ya yang seperti saya ceritakan awal, ada Google Drive, mungkin bagi teman-teman yang sering gunakan, terus ada Dropbox juga, terus ada Microsoft Office juga ya. Nah, itu semuanya menggunakan konsep cloud. Terus, nah nanti juga kita akan berbicara beberapa jenis infrastruktur nih. Kita langsung aja ya. Nanti juga ada beberapa infrastruktur. Oke. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, jadi kan seiringnya dengan perkembangan teknologi nih, jadi cloud computing juga kan menjadi semakin penting gitu dalam di bisnis, industri, juga ada beberapa keuntungan gitu yang ditawarkan oleh penggunaan cloud. Nah, antara lainnya yang pertama skalabilitasnya nih. Perlu teman-teman ketahui ya skalabilitasnya ini memungkinkan teman-teman untuk menambah atau mengurangi kapasitas sumber daya gitu. Nah, seperti server, penyimpanan data dan atau aplikasi secara fleksibel gitu. Nah, kita ambil ambil contoh simpelnya ketika teman-teman emang apa pengen pengen beli PC komputer nih. Nah, kita ambil contoh teman-teman ingin beli PC komputer gitu. PC komputer. Nah, di PC komputer ini pasti teman-teman kan eh, memperhitungkan dulu gitu. Si PC ini mau dipakai apa sih? Mau dipakai mungkin editing, mau dipakai eh, jadi live stream gamers gitu, mau dipakai cukup pendataan aja, administrasi atau mau dibikin server bisa. Nah, pasti kan teman-teman contohnya kalau buat kita RAM-nya dulu aja gitu belinya tuh yang 12 gigabyte gitu. Gigabyte. Terus untuk sistemnya eh, mungkin teman-teman pengen pengen beli untuk di sistemnya kan contohnya untuk editing nih pengen yang 1 TB aja cukup kayaknya kayaknya. Terus untuk penyimpanannya karena filenya gede-gede mungkin pengen beli yang TB. Nah, kan dari satu eh, apa dari segi penyimpanan nih, segi penyimpanan kan cukup besar nih. Pasti dari segi biaya juga eh, mahal gitu. Nah, perlu teman ketahui juga. Nah, pasti kan teman-teman tuh gitu-gitu lagi nih. Kalau kalau butuh segitu berarti harus budget gede nih. Nah, dengan adanya cloud, teman-teman bisa mengurangi dari beberapa penyimpanan ini. Atau mungkin teman-teman bisa beli yang 16 GB ini yang untuk sistemnya 1 TB, terus untuk penyimpanan mungkin bisa 1 TB aja, tapi yang 2 TB ini teman-teman bisa beli penyimpanan cloud gitu. Jadi eh, teman-teman cukup mengeluarkan dana setengahnya aja dari si kekurangan yang teman-teman butuhin gitu. Jadinya lebih hemat biaya gitu. Oke, nah terus eh tadi kan udah saya paparinya biayanya lebih rendah, terus biaya operasional juga lebih 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 rendah lebih baik lagi gitu. Jadi karena kita tidak perlu membeli dan memelihara infrastruktur, nah seperti hardware-nya ataupun software-nya, hardware-nya, jadi intinya akan memperingan biaya. Nah, terus dari aksesibilitasnya, jadi cloud juga dapat diakses dari mana saja gitu dan kapan saja selama teman-teman bisa terhubung di internet. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di luar negeri gitu, lagi ada proyek luar negeri, nah kan ibaratnya kalau teman-teman di rumah punya PC harus dibawa kita ke luar negeri kan gak mungkin tuh berat banget gitu. Sebenarnya bawa harddisk juga udah ribet gitu. Apalagi kalau harddisknya koslet.
apalagi harusnya Korslet. Nah, dengan adanya cloud ini, teman-teman cukup punya jaringan internet. Nah, nanti bisa diakses dari mana saja. Teman-teman mau di Jakarta bisa, mau di Bandung bisa, mau di Cianjur tempat saya yang hutan banget bisa, asalkan internetnya aman ya, nggak terganggu sama sekali, bisa, bisa itu. Jadi memperingan juga, nggak ribet juga, intinya harus ada internet. Sama harus ada listrik juga ya, karena nggak mungkin juga hidupnya gimana gitu. Oke, lanjut. Terus eh keamanannya gimana nih? Nah, pasti kan teman-teman juga perlu nih, keamanan juga penting banget, karena nggak mungkin kan kita asal senyimpan aja lah, nggak peduli. Yang penting kita udah nyimpan. Nah, itu juga harus jadi perhitungan ya. Masa kita membuang emas, ibaratnya membuang emas di tempat lain gitu. Nanti juga di keamanan, jadi si layanan cloud juga ya pada umumnya mereka juga memiliki sistem keamanan gitu yang intinya lebih baik dan lebih lengkap. Jadi sehingga data kita lebih aman dan terjaga gitu. Nah, sedikit cerita juga. Jadi untuk materi selanjutnya juga nanti kita akan melihat beberapa model layanan ya seperti yang saya bilang tadi, ada infrastruktur IaaS, terus infrastruktur as service atau IaaS, terus platform as service atau PaaS, dan software as service atau SaaS. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi masing-masing model layanan ini dia tuh menawarkan tingkat kontrol dan tanggung jawab yang berbeda-beda gitu terhadap dari mulai infrastrukturnya dan juga aplikasinya. Namun ya yang namanya sistem ya pasti ada beberapa tantangan atau risiko yang mungkin perlu teman-teman perhatikan dalam penggunaan cloud. Nah, nanti kan risikonya pasti di keamanan nih dan privasi data juga. Jadi oleh karena itu, sebelum menggunakan layanan cloud, penting bagi teman-teman untuk memahami dulu nih risiko-risiko tersebut gitu. Jadi memastikan juga bahwa layanan yang kita gunakan itu ya memenuhi standar gitu. Ya intinya gak abal-abal gitu. Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk langsung kedua ya. Jenis-jenis layanan cloud. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi ya, kita masuk ke jenis layanan cloud. Nah, di sini ada infrastruktur as service atau IaaS. Terus ada juga platform as service atau PaaS. Nah, terus yang ketiganya ada software as service atau SaaS. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya di sini, sini, sini. Nah, untuk SaaS sendiri biasanya ya user, terus untuk pas sendiri biasanya eh, software developersnya. Terus untuk IaaS, nah ini sebagai IT administrator. Oke, wait dulu ya, izin dulu sebentar. Oke, jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, di bahasan awal tadi kita udah ini dulu gitu kayak pengenalan dulu. Nah, seperti yang teman ketahui, cloud computing ini adalah kompetisi cloud. Nah, jadi Commons Cloud itu ya berarti ya, kompetisi cloud itu dia itu sebuah teknologi. Ya, sudah teman-teman tahu juga sih. Tapi ya intinya kita belajar lagi, belajar lagi bagi teman-teman yang nggak tahu kan, biar kita bisa bareng-bareng belajar. Oke. Nah, jadi community itu dia komposisi cloud dari suatu teknologi yang memungkinkan teman-teman itu untuk mengakses dan menggunakan sumber daya dari si komputasi itu. Nah, nanti datanya dia melalui internet tanpa melalui beberapa jalan lain gitu. Nah, jadi ini kita langsung jelaskan aja ya untuk layanannya. Yang pertama ada
IaaS ya, dia infrastruktur as service. Nah, IaaS itu adalah layanan cloud yang bisa menyediakan akses virtual infrastruktur IT gitu. Jadi ambil contoh seperti server, jaringan atau networking ataupun server. Nah, jadi si komposisi cloud ini tuh dengan komposisi IaaS, nah, teman-teman dapat memilih dan mengatur sumber daya yang memerlukan fleksibilitas dan pengaturan infrastruktur yang teman-teman butuhin gitu. Jadi intinya eh, kita di sini bisa ngatur, bisa memilih juga gitu. Terus kita langsung masuk lagi ke fase-nya ini software as service. Nah, untuk pasar service ini dia sejenis layanan, bukan sejenis layanan ya. Dia adalah layanan cloud yang memang menyediakan platform bagi pengembangan atau penyebaran aplikasi. Nah, biasanya yang memang software developer ini dia membuat aplikasi, nah dia menggunakan layanan PaaS atau software service. Nah, jadi nanti teman-teman tidak perlu tuh mengurus lagi infrastruktur TI-nya, tetapi hanya fokus pada pengembangan aplikasi saja. Tuh. Nah, jadi di sini juga ada lagi ya yang SaaS-nya yaitu software service. Jadi ini sejenis layanan lagi ya, Aduh. Kalau ini dia layanan cloud yang biasanya menyediakan akses ke aplikasi dan perangkat lunak melalui internet gitu. Nah, dari dua ini berurutan lagi di sini dirancang lagi tuh. Nah, dalam SaaS nanti teman-teman tidak perlu mengunduh atau menginstal lagi nih, nggak perlu menginstal lagi perangkat lunak ataupun bagi teman-teman yang memang punya komputer tetapi apa tetapi gak bisa akses. Nah, di sini teman-teman bisa akses lewat aplikasi gitu. Nah, ini biasanya cocok ya buat browser web gitu. Nah, tapi SaaS juga cocok juga digunakan bagi perusahaan yang ingin menggunakan aplikasinya tuh bisa terhubung menjadi cloud gitu. Nah, ini apa? Jadi istilahnya ya kalau bagi perusahaan bisa menghemat biaya juga, gak perlu ngeluarin biaya besar. Terus untuk lisensi juga gak perlu karena emang udah ditanggung gitu udah pihak cloudnya sendiri. Jadi kita hanya ngambil jasa aja. Terus eh, terus kita juga istilahnya bisa mengatur sesuai kebutuhan bisa mengatur sesuai kebutuhan saja. Oke. Nah, terus eh, pada kesempatan kali ini ya, kita akan bahas infrastruktur yang tadi itu. Ya, saya tadi udah gambaran nih. Nah, sekarang kita membahas ya, membahas. Nah, jadi sebagai layanan eh, IaaS atau infrastruktur as service, oke. Nah, di teknologi cloud ini untuk saat ini eh, untuk saat ini teman-teman kan udah semakin meluas nih. Nah, akan menjadi populer di seluruh dunia. Namun sebelum sebelum teman-teman memulai, jadi sebelum itu kita definisikan dulu nih bahwa teknologi ini dan teknologi cloud ini di ranah itu gitu. Nah, ini yang pertama ya, IaaS atau infrastruktur as service. Jadi dia itu tuh bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengolah infrastruktur fisik gitu. Nah, kita ambil contoh seperti pusat data, perangkat keras. Nah, jadi sedangkan pengguna, nah kalau bertanggung dia bertanggung jawab untuk mengolah sistem operasi saja gitu. Seperti aplikasinya, terus data juga. Nah, ada juga contoh layanan yang memang seperti yang awal-awal ya, cukup gak awam gitu. Biasanya ini tuh melewati
ya, melewati kayak semisal Amazon Web Service atau AWS, terus Microsoft Azure, terus ada Google Cloud Platform juga atau GCP, terus bagi teman-teman juga yang kenal ada Digital Ocean gitu. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui juga terminal cloud itu jadi konsep di mana data atau aplikasi dan sumber daya komputasi itu disimpan dan diakses melalui internet. Nah, jadi teknologi ini juga memungkinkan teman-teman untuk mengakses informasi dan aplikasi dari mana aja gitu. Jadi ya bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan dari berbagai perangkat gitu. Mungkin teman-teman mau akses lewat laptop bisa, mau lewat tablet bisa juga, mau lewat smartphone bisa juga. Jadi istilahnya semua perangkat yang memang bisa menggunakan fitur itu semuanya juga bisa gitu. Nah, jadi teknologi ini juga terdiri dari tiga jenis nih. Nah, jadi kita masuk ke SAS ya. Untuk SAS, untuk SAS-nya, untuk SAS. Salah, salah, salah. Untuk FAS-nya, jadi kan di sini dia fokusnya di software, nah, jadi pengembangan aplikasi, terus untuk ya SAS. Nah, untuk SAS-nya dia di bagian service di bagian softwarenya. Nah, contoh teknologi cloud yang memang populer itu kan ada Google Drive tuh, Microsoft, OneDrive, dan Dropbox. Nah, pentingnya IaaS di teknologi ini tuh dia sangat penting karena nantinya akan memberikan manfaat bagi penggunanya gitu ya. Seperti yang bilang tadi, dari mulai fleksibilitas, terus scalabilitas juga, terus hemat biaya juga, terus dari keamanannya juga nih. Jadi si IaaS ini tuh dia ada di jajaran keamanannya gitu. Jadi semuanya ya intinya dari infrastruktur tuh dia di sini gitu ranahnya di IaaS. Oke. Nah, terus dari mana kita tahu keamanan aman gitu terlindungi? Nah, jadi ya seperti teman-teman yang ketahui, jadi cloud computing ini telah menjadi pilihan utama gitu bagi banyak organisasi gitu. Jadi dalam beberapa tahun terakhir dalam terakhir dalam beberapa tahun terakhir tuh kalau nggak salah ya saya pernah baca-baca, jadi salah satu alasan utamanya kenapa keamanan gitu, jadi yes juga, dan teknologi cloud itu dia memberikan tingkat keamanan yang tinggi gitu karena ya data kan, ini data ya harus aman gitu. Nah, karena datanya disimpan di pusat data yang aman dan terlindungi juga dengan baik gitu. Nah, dan pusat data juga kan pasti kan kalau Sapam ibaratnya dia ngejaganya cuman cuman apa hanya belasan jam gitu. Kalau dia terjaga sampai 24 atau sampai 7 jam gitu. Jadi full full pokoknya pengawasannya ketat banget gitu. Nah, nah nanti juga di keamanannya pasti sangat sangat sensitif banget, dari mulai kamera, alarm gitu. Juga dari kebijakan juga dibatasi bagi yang ingin akses ke data. Nah, jadi hal ini pasti membuat sulit bagi orang yang tidak berwenang untuk mengakses data yang disimpan di pusat data gitu. Jadi bagi teman ya seperti saya awal tadi ceritakan, jangan takut semisal data kita hilang atau gimana gimana gitu. Kalau misal terus gimana kalau kalau semisal si data ini dia hancur gitu, mungkin ya dalam konteks kecelakaan gitu. Nah, pasti udah menyiapkan backup juga gitu. Nanti mungkin hanya berapa second gitu atau gimana kita pengaksesannya lambat gitu. Jadi selain itu juga penyelidikan membeli kebijakan ya, kebijakan keamanan. Hmm, Terus, nah, terus layanan cloud juga mereka pasti menggunakan enkripsi gitu. Jadi nanti si data ini ketika kita ingin dikelola, terus dengan cara yang nggak aman gitu, pasti sangat susah untuk dibaca. Mungkin
dari berbagai pengalaman, dari berbagai informasi mungkin ada ya, cuman nggak sampai sebesar gimana gitu. Nah, terus namun walaupun IAS apa si IAS ini dia punya teknologi code yang memang keamanannya tinggi, jadi tetap menjadi tanggung jawab bersama ya antara layanan dan juga pelanggan gitu. Jadi teman-teman juga harus memastikan nih bahwa jaringan teman-teman tuh aman dan dilindungi dengan baik gitu. Ya, yang pertama pastinya untuk mencegah serangan seperti DDoS atau hacking gitu. Selain itu juga mereka juga harus dan itu juga teman-teman harus memastikan nih bahwa hanya orang yang berwenang aja yang bisa teman-teman kasih aksesnya gitu dengan bisa ngegunain praktik keamanan dari mulai identitas yang kuat ya seperti automasi multifaktor gitu. Nah, jadi dalam kesimpulan IAS ini ya SIAS ini dia memberikan tingkat keamanan yang tinggi ya karena data kita kan disimpan nih di pusat data. Nah, kalau nggak aman kan ya itu rugi juga sebagai kita. Nah, intinya pasti aman, tapi saya gak bisa nyebut 100% aman ya, yang namanya sistem pasti ada min plusnya gitu. Tinggal teman-teman milih-milih aja yang memang layanan yang teman-teman percayai gitu. Oke, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keuntungan menggunakan cloud. Nah, kalau tadi kan layan-layannya nih, dari mulai strukturnya gimana gitu, dari apa segi keamanan gimana, kita masuk juga ke keuntungan. Oke. Oke. Nah, di sini mungkin dijelaskan sedikit ya. Jadi bagi teman-teman yang ketika menggunakan cloud mungkin pasti pengen eh, punya keuntungan lah, ibaratnya kan tadi fleksibilitasnya tuh ketika teman-teman apa bisa memperingan biaya gitu buat penyimpanan teman-teman bisa gunain cloud. Nah, jadi ada penghematan infrastruktur, fleksibilitas dan skalabilitas juga tuh. Nah, di sini ya ada skalabilitas, biayanya rendah juga, terus aksesibilitas dan keamanannya juga. Nah, jadi kan mungkin cloud atau awan, jadi ini tuh dia tuh istilah yang memang digunakan untuk eh, nyebutin jaringan seperti server yang memang kehubung langsung ke internet gitu. Nah, jadi dalam pengertian yang lebih sederhana gitu. Jadi cloud ini tuh dia cara untuk menyimpan, mengelola dan mengakses data teman-teman di program melalui internet. Jadi teman-teman tanpa harus menyimpannya pada perangkat fisik ya seperti hard disk atau hard drive, atau server lokal. Nah, itu nggak perlu ya. Kita udah ada penyediaannya, kita cukup ya tadi cukup ada internet aja. Sama eh, mungkin kalau Google Drive ya, Google Drive tuh ada pre-nya tuh 15 giga loh. Tapi kalau kalau segitu kan mungkin hanya cukup untuk menyimpan file-file biasa aja atau foto. Nah, kalau teman-teman pengen yang memang dari segi pemakaiannya besar, nah, teman-teman bisa beli layanan yang memang cukup besar gitu. Nah, di sini kita akan membahas ada banyak sekali keuntungan yang bisa teman-teman dapat ketika teman-teman ngegunain cloud gitu. Nah, yang pertama-tama memungkinkan juga teman-teman untuk bisa mengakses data dan program teman-teman dari mana saja. Ya, intinya seperti yang tadi ya. Terus ya asalkan teman-teman ini bisa terhubung ke internet. Nah, ini pasti pasti manfaatnya besar ya untuk
untuk sahabat-sahabat IT yang memang kerjanya tuh jaraknya jauh gitu. Nah, sering juga berpergian. Terus teman-teman juga eh, nggak perlu bawa laptop gitu atau perangkat penyimpan data lainnya karena semuanya sudah tersimpan di cloud gitu. Jadi lebih lebih ringan ya. Nah, terus selain itu juga cloud juga memberikan keamanan yang pastinya lebih baik gitu. Jadi ketika teman-teman menyimpan data pada perangkat fisik seperti hard drive atau server lokal, data teman-teman rentan terhadap kerusakan atau pencurian atau bahkan bencana alam ya, seperti mungkin kejadian kebakaran, banjir. Nah, itu bisa tetap aman juga gitu. Ya, tetapi dengan cloud ya data teman-teman disimpan di jaringan atau server yang emang terdistribusi gitu dan memiliki backup ya sehingga ya tadi resiko kehilangan data sangat rendah gitu. Nah, terus ada juga keuntungan lainnya nih. Nah, eh, mungkin keuntungan lainnya dari cloud adalah skala ya. Jadi kalau dalam bisnis tuh kadang-kadang kan teman-teman memerlukan lebih banyak sumber daya gitu ya saat saat memang beban kerja si perusahaan itu meningkat gitu. Ya misalnya ketika teman-teman mengajukan produk baru gitu mengalami peningkatan lalu lintas subscribe juga gitu, jadi perlu besar gitu. Nah, jadi dengan adanya cloud ini teman-teman mungkin atau memungkinkan untuk menambah sumber daya dengan lebih mudah itu tadi ya sehingga teman-teman tidak perlu memberi perangkat keras ataupun software baru. Jadi tidak hanya itu juga, cloud juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan pengaturan biaya operasional ya dalam bisnis operasional tuh seringkali menjadi sumber masalah ya hitung-hitungan lah gimana lah pasti cukup banyak pemikiran juga yang harus dikeluarkan. Nah, jadi tiba-tiba karena mungkin eh, lebih ke perangkat mungkin pengennya akhirnya mungkin ada juga perusahaan yang rugi gitu. Nah dengan cloud intinya kita iklan lagi cloud biaya operasional dapat dikontrol dengan baik gitu. Jadi karena layanan cloud kan seringkali dia memiliki model gitu model penggunaan pay as you gitu, pay as you go gitu. Dia memungkinkan teman-teman hanya membayar sumber daya yang teman-teman gunain aja. Jadi mungkin dari segi kebutuhan teman-teman hanya penyimpanan ya bayarnya penyimpanan mereka gak memaksa atau memasung kalian harus, lu kan di cloud gue ya bagus nih ternama jadi harus bayar gede nggak bisa semua tetap sama aturannya jadi saat teman-teman kebutuhannya hanya hanya kebutuhan di sektor penyimpan ya penyimpan aja nggak lebih dari itu gitu. Nah jadi akhirnya penggunaan cloud juga dapat membantu perusahaan untuk menjadi lebih inovatif dan ekosistem. Oke, asik kan tuh. Nah, jadi intinya dengan cloud, terus kalau dari segi perusahaan ya, dia dapat dengan mudah memperkenalkan produk atau layanan baru, menanggapi ya perubahan pasar dengan cepat, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Oke, kita lanjut lagi. Kita eh, kebanyakan teori sih ini. Mungkin nanti kita bisa lebih ini lagi lah cerita lagi kalau mungkin teman-teman pengen pengen lebih ya kita ini lagi gitu. Eh, apa kayak ngadain lagi dinner nanti kita bisa lanjut gitu. Oke, nah pasti kan tadi kan gak jauh cost itu nah emang resiko gitu ketika kita menggunakan cloud. Nah, kan ya di sini kan meskipun memiliki banyak keuntungan ketika kita emang menggunakan cloud itu pasti dia juga mempunyai resikonya gitu. Nah nanti saya di sini eh, bakal maparin ya beberapa resikonya ya mungkin dari rentan mungkin terhadap serangan cyber atau masalah privasi data juga terus mungkin ada yang memang ketergantungan pada penyelayanan cloud gitu.
Terus bang, kenapa tadi nawarin iming-iming produk itu aman? Ya itu kembali lagi ke teman-teman ya. Teman pinter-pinter apa memilih pengguna layanan itu gitu. Ya intinya yang terpercaya lah, yang memiliki sistem lah, terus keamanan kuat juga gitu. Jadi mungkin teman-teman ada kayak di sebelah mah per bulannya cuma 10.000 kalau ada ya. Tapi sedangkan di sebelah harganya 500.000 gitu, 500. Nah, nah dari mungkin dari segi yang 10.000 ini teman-teman mikirnya mungkin kita bisa simpan aja gitu, ke perlu ribet-ribet. Nah, sedangkan yang 500.000 ini dia udah dari segi informasi udah pasti terpercaya, aman, terus dari segi risiko-risiko andal lah. Nah, ini eh, menjadi tanggung jawab layanan juga juga sebagai pengguna. Tuh. Nah, jadi di sini ya. Jadi cloud computing itu memang menjadi pilihan yang populer bagi bagi organisasi itu dari beberapa tahun terakhir gitu. Cuman namun ya seperti seperti halnya dengan teknologi lainnya pasti ada resiko gitu terkait ketika kita ketika kita menggunakan cloud. Ya, hal yang pertama yang pernah yang pernah saya ketahui itu eh ya intinya risiko keamanan ya. Biasanya dia tuh melibatkan penyimpanan data, terus aplikasi di server juga yang memang kehubung ke internet gitu. Nah, jadi hal ini biasanya membuat data dan aplikasi itu rentan gitu. Jadi terhadap serangan cyber seperti hacking, virus atau malware juga gitu. Nah, jadi intinya penyedia produk itu biasanya dia memiliki keamanan yang ketat kan. Nah, jadi namun eh, tidak ada sistem yang sepenuhnya aman gitu. Pastikan isu-isu kan seringkali, wah ini kena hack, kena virus. Ya pasti ada celah sih, pasti ada celah atau bug yang memang perlu dipantau terus, perlu dijaga terus, perlu di up terus gitu. Nah, jadi oleh karena itu, perlu dilakukan juga pengelolaan risiko ya, dari mulai keamanan yang memang tepat untuk memastikan bahwa data di aplikasi itu aman gitu ketika ada di cloud. Jadi itu perlu teman-teman waspadai juga ya, jadinya eh, jangan teriming-iming sama harga gitu. Terus ada lagi resiko biasanya ketersediaan ya. Jadi ini tuh membuat membuat si organisasi itu tergantung pada infrastruktur jaringan dan server penyedia layanan. Nah, jika misal ada masalah dengan server penyedia layanan, pasti organisasi itu tidak dapat mengakses data dan aplikasi mereka gitu ketika yaitu kecelakaan atau gimana lain sebagainya, mungkin ada kabel kesenggol ketendang copot, akhirnya gak bisa gitu. Nah, jadi oleh karena itu penting untuk punya cloud yang memang memiliki jaringan dan server yang andal, yaitu kita harus pinter-pinter gitu. Jadi intinya jangan terima sama yang harga 10.000. Nah, ini ada juga nih risiko privasi ini yang memang ini kalau misal kita nyimpen dokumen-dokumen penting akhirnya bisa publish, itu sayang juga kan, mungkin dari aset tanah atau mungkin apa gitu bisa tiba-tiba dijual gitu, tiba-tiba besoknya udah ada pancung gitu, tanah ini dijual. Nah, itu biasanya eh, melibatkan pengiriman tuh dan penyimpanan data ke server di layanan. Nah, ini bisa menimbulkan masalah, terus juga privasi jika si penyedia layanan ini tidak menjaga privasi data dengan benar gitu. Jadi oleh karena itu penting untuk teman-teman memilih penyedia layanan yang memang mematuhi
regulasi privasi dan memiliki kebijakan privasi yang ketat gitu. Nah, terus ada juga risiko vendor lock-in. Nah, vendor lock-in ini terjadi biasanya ketika terlalu tergantung pada satu penyedia layanan cloud gitu. Nah, ini emang sulit sih kalau kita udah nyaman ya. Sih. Biasanya kalau udah nyaman, kita gak mau ganti lagi karena memang udah percaya mungkin. Nah, itu bisa masuk juga ya ke resiko. Ya, intinya gimana kalau hal-hal tadi seperti gak ada backup ya gimana gitu. Takutnya kan ketika kita memang lagi butuh-butuhnya si data tersebut, sedangkan dari vendor cloud yang kita percaya ini sedang ada masalah, sayang banget gitu. Nah, ya ini jadi nanti dia ngehambat juga ya, ngehambat mungkin dari segi inovasi, fleksibilitas juga eh, ya dua itu sih, dua itu. Nah, jadi penting bagi teman-teman untuk memilih penyedia atau layanan yang memang menawarkan interoperabilitas dan portabilitas. Jadi intinya mudah lah. Terus juga dari soal kepatuhan itu biasanya. Nah, ini dia itu biasanya ngelibatin apa perusahaan yang memang di servernya itu ya mungkin berada di jurisdiksi yang berbeda gitu. Ini juga dapat permasalahan kepatuhan jika penyedia layanan cloud ini tidak memenuhi regulasi yang berlaku di jurisdiksi tersebut. Nah, oleh karena itu, penting bagi teman-teman untuk bisa memilih penyedia layanan yang mematuhi regulasi yang berlaku di jurisdiksi yang relevan. Jadi kesimpulannya ya, cloud itu menawarkan banyak manfaat bagi organisasi namun juga memiliki risiko yang terkait. Jadi oleh karena itu penting untuk melakukan pengelolaan risiko yang tepat untuk memastikan bahwa organisasi dapat memanfaatkan manfaat cloud computing tanpa mengalami risiko yang tidak diinginkan. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke 5 tren cloud di masa depan. Nah, ini gimana nih di masa depan? Kalau ini bakalan main juga atau kita bakal monoton atau gimana nih ketika upload. Nah, di sini ya pasti kan semakin masa depan kita semakin canggih. Nah, di sini sedikit informasi ya, cloud computing itu terus berkembang dan menjadi semakin populer di masa depan. Jadi tahun ke tahun tuh cloud ini secara persentase ya di Indonesia cloud ini naik terus. Nah, selain itu juga apalagi dengan sekarang adanya teknologi baru ya seperti IoT atau AI (Artificial Intelligence). Nah, ini memungkinkan pengguna untuk menstatus sumber daya komputasi dari berbagai perangkat platform. Nah, jadi ini menurut laporan juga ya dari Gartner. Jadi dia itu pasar layanan publik. Nah, diperkirakan akan terus tumbuh. Oh, ini lumayan gede nih tumbuhnya tuh dia sampai 17,3%. Wah, itu publik cuy. Ini apalagi ini tahunnya 2022. Apalagi sekarang kan 2023 nih. Saya belum nyari informasinya nih. Nah, dia itu sampai mencapai nilai 260,4 miliar dolar. Wah, itu bisa bisa kita ngebagiin apa ya, bagiin uang jajan ke cucu-cucu kita sampai cucu turunan. Malah bisa bikin rumah-rumah mereka gitu. Pokoknya mantap kali itu untuk pencapaian ini. Nah, nah, jadi hal ini juga menunjukkan bahwa cloud computing ini memang hmm, memang akan menjadi salah satu sektor teknologi terbesar gitu, dan paling penting di masa depan. Nah, tren pertama tuh cloud hybrid nih. Nah, cloud hybrid itu dia gabungan antara yang public dan private. Nah, hingga ini tuh dia udah
memperkirakan gitu bahwa sebanyak 90% organisasi akan menggunakan cloud hybrid pada tahun 2022. Nah, ini udah ada datanya langsung ya. Kita bisa cek aja dari si Gartner ini, dari Gartner ya. Nah, hal ini karena ya cloud home ini ya memang memungkinkan bisa mengoptimalkan biaya gitu, dari mulai biaya, kinerja, ya tadi karena terus fleksibilitas, terus dari infrastruktur teknologi juga memang mencakup itu gitu. Terus ada juga trennya itu dengan penggunaan cloud untuk AI ya. Kalau sekarang machine learning kayak contoh ChatGPT, waduh sekarang udah canggih-canggih gitu. Nah, jadi menurut laporan dari IBM juga nih, IBM sebanyak 85 85% apa organisasi itu dia mengintegrasikan AI itu ke dalam operasi mereka gitu. Jadi dalam cloud computing organisasi dapat memanfaatkan ya pasti yang scalable, terus elastis, terus juga bisa mengelola data yang sangat besar. Mungkin ya intinya eh, AI ini bisa memperingan juga ya, kayak bisa mungkin dari settingan dari organisasi ini dia pengen contoh chat GPT bisa bermudah kan ya, misal teman-teman pengen pengen mengonfigurasi suatu perangkat, tinggal ngetik aja gitu pengen perangkat router switch udah langsung muncul. Cuman cuman tetap aja ya perlu perlu analisis gitu, perlu analisis yang mungkin memperhitungkan, karena chat GPT kalau menurut saya sih begini juga, kalau asal-asalan perintah bisa aja gak sesuai gitu, bisa juga sesuai. Jadi perlu juga perhitungan kata-kata yang tepat juga, pasti hasil juga tepat juga gitu. Terus ada juga trennya itu untuk IoT nih atau Internet of Things. Nah, ini menurut laporan dari Gartner lagi, saya terus ya, Gartner lagi. Jadi jumlah jumlah perangkat itu yang terhubung akan meningkat sebesar 20% pada tahun 2022. Ini berarti udah ya, sekarang udah lewat gitu. Jadi kalau robot ini dapat membantu si organisasi itu untuk mengelola data yang dihasilkan oleh perangkat IoT dengan cara yang efektif dan efisien. Gitu. Jadi sekarang kan emang ratanya digital, pastilah akhirnya komputing itu naik terus gitu. Terus ada lagi tren apa ya? Ya tren cloud edge computing gitu. Nah dia dia itu mengacunya pada misalnya penggunaan infrastruktur cloud yang ditempatkan di lokasi yang lebih dekat dengan sumber data, ya seperti gedung atau pabrik. Nah, itu mencakup ya. Terus si cloud energy computing ini eh, bisa memungkinkan si organisasi itu bisa memproses dan menganalisis data dengan lebih cepat dan efektif gitu. Nah, dengan minimalkan latensi yang mungkin terjadi ya jika data harus dikirim ke computing gitu. Nah, terus ada lagi trennya tuh cloud security nih. Cloud security dia itu eh, ya sebenarnya sih meskipun keamanan pasti selalu menjadi isu utama ya dalam cloud computing seperti yang saya jelaskan awal tadi. Ya namanya keamanan semakin meningkat dengan semakin kompleksnya infrastruktur cloud dan juga semakin sering terjadi serangan cyber. Jadi orang-orang itu organisasi akan semakin banyak menginvestasikan dana mereka untuk keamanan cloud dan mencari penyelenggara yang memiliki sistem keamanan yang ketat gitu. Jadi kesimpulannya, tren cloud computing di masa depan ini bakal terus berkembang dan menawarkan berbagai manfaat bagi setiap perusahaan gitu. Intinya
mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk mengisi cloud computing dalam segi bisnis. Nah, jadi nanti untuk segi pengurangan biaya, kinerja, dan fleksibilitas teknologi ya. Namun, organisasi juga harus memperhatikan risiko yang terkait penggunaan cloud dan memilih penyedia layanan yang terpercaya dengan sistem keamanan yang ketat. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin sebelum lanjut sampai sini ada yang boleh tanyakan nggak? Ini kita tinggal satu slide lagi sih. Banget ya. Jadi kita diskusi aja ya di sini, belajar bareng, bagi informasi. Mana mungkin teman-teman ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Oke, mungkin lanjut aja ya. Nah, kita masuk ke penerapan cloud di berbagai sektor. Nah, seperti pertanyaan awal tadi ya, cloud ini bisa gak sih dipakai di kesehatan? Nah, masih jelas bisa tuh. Atuh. Kan yang namanya juga kebutuhan penyimpannya apalagi kesehatannya itu ruang lingkup yang besar itu pasti memerlukan eh, penyimpanan yang bisa juga untuk data-data. Terus nanti juga bakal ngebahas yang saya tanyakan awal-awal tadi, mungkin teman-teman dari sektor eh, pemerintahan gimana, pendidikan gimana, terus bisnis juga gimana. Oke, sini kita langsung masuk aja ke penerapan cloud di berbagai sektor. Nah, jadi di sini kita bakal membahas dari sektor segi bisnis, dari segi pendidikan, dari segi kesehatan juga, dari segi pemerintah juga. Nah, sini sedikit dijelaskan. Jadi kalau di sektor bisnis, cloud itu dapat digunakan dan menikmati efisiensi operasional dan fleksibilitas bisnis. Nah, kalau di sektor pendidikan, cloud ini juga dapat digunakan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Nah, kalau di sektor kesehatan, cloud juga dapat digunakan untuk menyimpan data ataupun mengelola data medis secara aman dan efisien. Nah, terus kalau sektor pemerintah, cloud juga dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik atau efisiensi birokrasi. Nah, jadi bagaimana nih cloud computing ini dapat diaplikasikan di sektor bisnis? Oke, yang pertama ya, kita masuk ke sektor bisnis. Bisnis. Nah, sektor bisnis. Nah, di sektor bisnis ini eh, salah satu contoh ya, salah satu contoh hmm, salah satunya adalah dengan memanfaatkan layanan cloud computing itu dalam penyimpanan data bisnis. Nah, dalam bisnis tuh, data bisnis ini pasti menjadi salah satu akses yang paling berharga ataupun pengumpulan, pemrosesan, terus ada lagi penyimpanan, terus menjadi kunci juga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis gitu. Nah, dengan computing, data teman-teman dapat disimpan secara online dan diakses oleh berbagai pihak yang memang berhak ataupun dikasih akses oleh teman-teman sendiri. Nah, jadi data bisnis ini bisa disimpan di cloud yang memang terintegrasi gitu. Ya, dari sistem informasi dari sistemnya memungkinkan juga gitu ataupun manajer, karyawan atau bahkan bagi perusahaan yang memang punya pelanggan bisa akses data secara mudah dan aman gitu. Nah, selain itu juga layanan cloud juga layanan penting ya juga dapat mempermudah pemrosesan data yang diperlukan dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Contoh lain penerapan cloud itu ada di segi di sektor bisnis itu apa ya? Biasanya di layar apa tuh susah nyebutnya ini di layanan e-commerce nih ya,
dan e-commerce. Nah, dia itu biasanya layanannya itu yang memungkinkan si pelanggan ini bisa menjual atau berinteraksi secara online. Nah, jadi dalam layanan e-commerce, cloud computing ini tuh bisa digunakan untuk menyimpan data bisnis gitu, seperti informasi produk, inventaris, dan juga apa ya, transaksi pelanggan. Nah, jadi pelanggan tuh dia dapat ngejual gitu dan juga mengakses data yang memang dari mana aja gitu dan kapan aja gitu. Nah, dengan ya tadi kalau mengakses layanan cloud. Nah, selain itu, layanan cloud computing juga dapat memungkinkan kolaborasi antar karyawan dari berbagai lokasi atau bahkan negara maupun tim bisnis yang memang terdiri dari contoh manajer gitu, karyawan ataupun konsultan, pokoknya dari berbagai tempat dapat bekerja sama dalam penyediaan layanan gitu. Ya, dengan mengakses tadi si data bisnis ini yang memang sudah terintegrasi cloud gitu. Nah, dalam hal keamanan nih, penyimpanan data bisnis ini di cloud computing ya, juga memiliki tingkat keamanan yang lebih baik gitu dibandingkan penyimpanan data bisnis di komputer lokal. Nah, di komputer layanan lokal gitu. Nah, cloud computing ini dilengkapi dengan teknologi keamanan canggih ya seperti firewall, terus enkripsi data, dan sistem automasi yang memastikan database ini aman dari ancaman keamanan. Tuh. Terus bagaimana nih cloud computing ini kalau di sektor pendidikan? Oke, kita masuk ke pendidikan nih. Oke. Nah nih, ada juga contohnya adalah dengan memanfaatkan layanan cloud computing dalam sistem manajemen pembelajaran. Ini mungkin bagi sekolah-sekolah atau guru-guru yang hadir ya, bisa juga memanfaatkan cloud ini untuk sistem manajemen pembelajaran. Nah, cloud computing ini dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan siswa ataupun informasi kurikulum dan bahan ajar juga yang memang bisa diakses oleh guru ataupun siswa dan orang tua dari mana saja dan kapan saja gitu. Nah, selain itu juga Koko Bunting juga dapat ya, juga dapat juga mempermudah gitu proses belajar mengajar tuh apa dalam kelas itu si guru tuh ketika ingin ngebagiin bahan ajar ya, contohnya kemarin tuh pas pandemi tuh, waduh itu kalau si gurunya ngirim di grup atau gimana itu kan suka ketimbun tuh ribet juga gitu. Nah, mungkin dengan adanya code bisa kayak bikin jadwal anak-anak hari ini belajar ini materi-materinya udah tersusun gitu. Nah, itu bisa juga mengintervensi pembelajaran gitu. Nah, jadi eh, siswa juga gitu intinya dapat mengakses materi gitu dari mana aja dan kapan aja melalui perangkat yang memang terhubung ke internet. Contoh lain, contoh lainnya eh, ya contoh lainnya mungkin materi materi ketika mau ujian bisa juga tuh disimpan, nggak aman juga sih. Ya contohnya hanya guru-guru aja gitu yang bisa akses gitu. Jadi nanti ibaratnya ketika memang kita ada di luar dari sekolah kita bisa langsung aja tuh ngebagiin si materi yang memang mau diujiin ke anak-anak gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke sektor eh, sebenarnya masih ada sih, masih ada contoh lain gitu kalau dari pendidikan. eh, nah, kalau ada lagi nih contoh lain dari penerapan komputing di sektor pendidikan. Nah, ini kita bisa memanfaati layanan video konferensi dalam pembelajaran jarak jauh gitu. Mungkin kayak Zoom ketika memang
eh, apa bisa ditonton ulang, nah, bisa disimpan tuh di situ. Jadi anak-anak bisa bisa akses gitu ketika memang mengadakan kelas online gitu. Nanti melalui video konferensi siswa ataupun guru dapat bergabung dalam kelas online dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat yang memang terhubung dan ada internetnya. Oke. Jadi selain itu juga cloud computing juga dapat mempermudah kolaborasi antara guru dan siswa gitu dalam penyelesaian tugas kelompok, tim belajar yang memang terdiri dari siswa dari berbagai tempat dan dapat bersama dalam penyelesaian tugas kelompok dengan mengakses data yang terintegrasi di cloud. Oke. Nah, tapi pasti kita kan bicara lagi dalam keamanan nih gimana gitu. Nah, dalam hal keamanan, penyimpanan data siswa dan yang proses kurikulum di cloud computing juga memiliki tingkat keamanan yang lebih baik gitu, dibandingkan dengan penyimpanan data di komputer lokal. Itu kan mungkin eh, bisa aja terjadi hal yang sebagainya, kita gak ada backup. Kalau dengan adanya cloud mungkin ada cadangan yang mungkin rentan atau rendah lah kecelakaan gitu. Jadi si cloud ini itu dilengkapi dengan teknologi keamanan canggih ya. Seperti yang bilang tadi ada firewall, enkripsi data, dan sistem aplikasi yang memastikan data teman-teman atau siswa dari informasi kurikulum aman dari ancaman keamanan. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sektor kesehatan nih. Nah, kalau sektor kesehatan ini bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data kesehatan. Nah, salah satu contohnya eh, pastinya kalau di kesehatan pengelolaan data pasien nih. Nah, data pasien, jadi data pasien dapat disimpan gitu dalam cloud dan dapat diakses oleh dokter dan tim medis dari mana saja dan kapan saja. Nah, dengan perangkat yang memang itu terhubung ke internet gitu. Nah, selain itu juga cloud computing memungkinkan si dokternya atau tim medisnya itu bisa ngasih data pasien secara bersama-sama gitu. Sehingga mempercepat juga gitu, meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan dalam pengobatan si pasiennya. Oke, nih contoh lain juga ada dari sektor kesehatan tuh hmm, bisa untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti data rekam medis atau data penelitian dan data klinis lainnya. Nah, pengintegrasian data ini dapat juga ya membantu dokter untuk peneliti biasanya untuk memahami dan menganalisis data yang lebih besar, terus mempercepat inovasi juga di bidang kesehatan. Serta yang ngebantu pengambilan keputusan lebih baik dalam pengobatan pasien. Tuh. Nah, selain itu juga cloud computing itu bisa mempermudah proses kerja tim medis yang terdiri dari anggota dari berbagai lokasi yang berbeda gitu. Nah, itu tim medis dapat berkomunikasi dan bekerja sama dalam pengobatan pasien secara online. Mungkin webinar-webinar gitu bisa tentang konsultasi kan enak tuh, bisa kita bisa nanya langsung, gak usah langsung gak usah langsung datang ke tempat gitu ya, memperingan biaya juga. Dan yang memang sudah disediakan ya di cloud computing. Nah, tentunya kalau juga menawarkan tingkat keamanan yang lebih baik nih untuk data kesehatan. Nah, biasanya penyimpanan data di sini di cloud computing dilengkapi dengan teknologi keamanan yang canggih juga, pastilah dengan firewall gitu. Ya, enkripsi juga, pasti punya alat enkripsi juga yang memang memastikan si keamanan di data ini bebas dari ancaman keamanan. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke eh, sektor pemerintahan. Oke, terakhir ya. Ini kita masuk ke sektor pemerintahan.
Ini sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak? Barangkali ada yang kurang paham ataupun ingin flashback lagi ke belakang, mungkin ada yang belum paham. Nanti kita bisa jelasin banget. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, nah sekarang kan di sektor pemerintah nih. Nah, jadi biasanya ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data, gitu. Serta juga mempercepat penyampaian publik kepada masyarakat. Salah satu contohnya eh, salah salah satu contohnya dalam pengelolaan data kependudukan gitu. Nah, kan ini kalau memberitakan ya pasti misal satu kakak 5 orang, satu kakak 20 orang kalau ada. Nah, ini bisa juga disimpan dalam cloud dan dapat diakses oleh instansi pemerintah yang memang ada akses atau berwenang ya dengan mudah dan cepat. Nah, hal ini dapat mempercepat juga penerbitan dokumen ya, seperti kalau kita misal kita mau bikin KTP untuk kartu keluarga, nah, ini bisa juga nih kayak eh, ya intinya lebih cepat juga gitu, lebih efisien juga, bisa diakses sama siapa aja. Nah, selain itu juga pengemudi juga dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program publik bagi pemerintah ya. Nah, saya kasih contoh. Nah, ketika mungkin sahabat yang ada di pemerintahan bisa menggunakan insentif pemerintah itu memantau atau pelaksanaan program dari mulai mungkin pembangunan infrastruktur, ada seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintah. Itu bisa dikontrol lewat itu. Nah, dengan membangun teknologi cloud computing, jadi instansi pemerintah ini dapat mengakses data secara real time, gitu. Sehingga dapat memastikan bahwa program tersebut itu memang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan gitu. Nah, selain itu juga dapat mempercepat penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Contohnya dengan memanfaatkan teknologi itu, ya, pemerintah dapat memberikan layanan online seperti pendaftaran pajak, mungkin perizinan juga bisa, dan layanan juga gitu. Nah, tahu layanan online ini tuh dapat diakses oleh mungkin dari mana saja dan kapan saja, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan publik dan mengurangi biaya yang waktu diperlukan gitu. Ya contoh dalam administrasi ya. Nah, tentunya juga menawarkan tingkat keamanan yang lebih baik gitu. Sama-sama pasti menggunakan teknologi yang canggih seperti firewall, enkripsi, data dan sebagainya. Nah, juga ada integrasi data yang dapat memastikan keamanannya terjaga dan aman. Oke, oke, teman-teman, nggak kerasa ya udah 1 jam lebih kita ngebahas deskripsi konsep. Mungkin sebelum kita berakhir, ada yang mau ditanyakan sebelum saya eh, langsung ke host kita ya. Baik, terima kasih kepada saudara Asep Fahmi. Gimana? Oke. Menyenangkan kan? Eh, Atau pendapat dan Mumut pendapat ini. atau masih atau masih bingung atau masih perlu dipaparan lagi, hayu. Kalau memang teman-teman masih bingung, mungkin penjelasan saya kurang kurang dimengerti, mungkin itu lebih ke teknis ya. Mungkin kalau udah secara ngobrol-ngobrol bisa ini Ya. waktu. Baik, silahkan kepada rekan-rekan yang mau bertanya, mau bisa lewat chat, bisa. Mau Hmm. open mic juga boleh. Yang pasti hand raise dulu ya. Oke. Ditunggu ya.
Nah, aman sepertinya Mas Dinar. Aman ya berarti ya, rekan-rekan ya. Berarti eh ini kita cukupkan aja ya webinar singkat ini. Mudah-mudahan kalau memang nggak ada yang ditanyain, bisa bisa ini aja apa? Bisa mungkin teman-teman bisa gabung di komunitas kami. Nah, ada ya Telegram. Aduh, bentar ini. Nah, ada Telegram. Nah, di sini nih. Lihat. Nah, di sini di pinggir saya ada grup Telegram kami yaitu Itiner Booking. Di sini teman-teman bisa bertanya segimanapun yang teman-teman tanyakan, insya Allah pasti ada yang menjawab gitu mengenai ya emang ranahnya di area itu. Mungkin oke cukupkan sekian ya. Terima kasih atas partisipasinya bagi teman-teman yang udah nonton. Mungkin nanti saya juga bisa ngebagiin kalau pengen course-nya teman-teman bisa kontak saya aja. Nanti banyak course yang gratisan gitu kita cari gratisan aja dulu pelajari dulu banyak gitu. Kalau mungkin Mas Dinar juga kalau mau course tentang cloud nanti saya boleh kasih juga. Boleh, boleh, Ya, boleh, boleh. ada juga yang apa yang memang apa kok ada yang pakai kode rebel gitu yang harganya memang belasan juta gitu ada juga Ah, bisa gratis gitu kalau memang teman-teman ingin belajar di ranah cloud gitu. Oke mungkin cukupkan sekian ya terima kasih intinya atas teman-teman yang bisa hadir melaksanakan Rio dan webinar kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. ini. Intinya salam pantang pulang berapa ya. Dan selamat juga menunaikan ibadah puasa yang ke-26. Semoga teman-teman bisa lancar terus sampai lebaran. Jadi intinya mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin, yang lain mohon maaf. Oke, untuk teman-teman mungkin stand kita nanti ketemu lagi di webinar selanjutnya. Oke, yang selanjutnya saya balikan lagi kepada moderator kita, Mas Dinar. Tempatnya saya kasih lagi. Oke. Terima kasih kepada Saudara Asep Fahmi ya, telah memberikan materi yang sangat-sangat menarik gitu kan ya, tentang cloud computing gitu kan. Tapi ya itulah, karena ide acara sudah disampaikan dengan sangat sungguh-sungguh, dan semoga apa yang disampaikan bisa kita terima ya, bisa kita terima, bisa kita pahami, dan juga kita pasti harusnya bisa mengambil kesimpulan dengan apa yang telah disampaikan oleh saudara kita, yaitu saudara si Fahmi tadi. Ambil keuntungan-keuntungan apa sih yang bisa kita ambil dari materi plot ini gitu kan. Nah, tapi karena inti acara uh, sudah terselesaikan ya, jadi kita akan berpisah uh, pada kesempatan kali ini. Tapi tenang, karena besok masih ada lagi acara webinar pada hari Kamis berarti ya. Karena besok masih ada hari lagi, jadi tenang, masih ada besok tentang Linux. Nah, Linux itu keren kan. Itu bagus buat security, bagus buat server juga bisa. Nah, tapi sebelumnya masih ada beberapa acara ya sebelumnya. Itu adalah acara perkenalan Baseband Network. Pada kesempatan kali ini, perkenalan Baseband Network akan dipandu atau dipimpin oleh saudara kita yaitu saudara Syahrul Noval Syakib. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada host kita hari ini yaitu Dinar Arti. Saya perkenalkan nama saya Syahrul Noval. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan mengenai profil VPN. Jadi apa sih itu VPN? Lembaga apa sih itu VPN? Nah, saya akan menjelaskannya di kesempatan kali ini. Mohon izin untuk share PPT.
Nah, saya di sini akan memberikan perkenalan mengenai profil Baseband Network. Apa sih Baseband Network itu? Kami merupakan Baseband Network yang merupakan jasa konsultan profesional yang bergerak di bidang networking dan dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Danuwiyoto, SI, yang memiliki sertifikat CCIE RS dengan ID 48413 selaku expert di bidangnya. Bersama dengan webinar ini kami akan memberitahukan kepada rekan-rekan bahwasanya perusahaan kami bertempat pada Jalan Lombok 2 nomor 154, Kota Tangerang, Banten. Perusahaan kami bergerak pada jasa perencanaan, perbaikan, dan pengelolaan jaringan untuk seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan kami siap mengirimkan engineer kami ke seluruh bagian negara Indonesia, termasuk daerah terpencil sekalipun dengan profesional. Kami siap melayani berbagai macam pelayanan jasa, mulai dari network planning and design, network implementation, network monitoring, network maintenance, in-house training, network assessment, dan IT network konsultan. Kami merupakan perusahaan IT konsultan nasional yang telah mengantongi surat izin resmi dari pemerintah terkait dan telah diakui oleh bangsa nasional dan internasional. Berikut terdapat beragam mitra perusahaan unggulan yang kami lampirkan bersama dengan ini. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan jasa pelayanan yang berkualitas dan siap melayani sepenuh hati kepada seluruh customer dan mitra perusahaan. Untuk mengutamakan pelayanan dan kenyamanan para customer, kami memiliki beberapa unggulan seperti menjaga kelangsungan aktivitas operasional IT oleh karena perencanaan strategis yang matang dapat membantu meminimalisir risiko kritis dari jaringan customer dan mitra, delivery yang cepat dan kerapian dan kebersihan. Kami sudah memiliki beberapa klien yang puas terhadap jasa kami, mulai dari OJK, Teleperformance, Telenet Sekolahan, .id, Sutex, ID Cloudhost, Mizuho, H3C, Indosat Ridu, NTT, Nokia, Fujitsu, Bank BTN, Dana, Kominfo, Telkomsel, dan masih banyak lagi. Kami juga memiliki beberapa pengalaman proyek seperti implementasi VXLAN, IVPN Multiset, redesign MPLS, implementasi Cisco SCI, setup BGP Internet dan maintain, network design, manage service, new installation IT network, replace core switch, optimization A3, IT network, dan masih banyak lagi. Dan berikut merupakan dokumentasi selama kami mengerjakan proyek-proyek yang kita dapatkan melalui klien kami. Nah, mengapa sih dokumentasi dianggap penting dalam melakukan pekerjaan? Nah, karena dokumentasi membantu mengambil keputusan, melakukan perencanaan, dan melakukan pengawasan sebagai alat pembuktian dan juga sebagai rujukan historis. Penyedia informasi bagi keuangan, personalia, dan lain yang kelak pasti dibutuhkan oleh berbagai manajemen perusahaan. Karena itulah setiap kami menjalankan proyek, kami selalu melakukan dokumentasi. Cisco Certified Network Associate atau CCNA adalah salah satu sertifikasi internasional di bidang jaringan komputer yang diterbitkan oleh Cisco System, perusahaan peringkat teknologi informasi ternama di dunia. CCNP adalah salah satu track sertifikasi Cisco yang sangat populer di kalangan para network engineer, yang merupakan track sertifikasi tingkat advance profesional yang merupakan satu level di atas dari CCNA. Syarat untuk mengikuti kelas CCNP Enterprise adalah sudah pernah belajar Cisco CCNA. Jadi untuk kita mendapatkan sertifikat CCNP, kita harus mendapatkan sertifikat CCNA terlebih dahulu. Baseband Network Program Training CCNA dan CCNP yaitu program training yang berlangsung secara sistematis dan intensif dan diproyeksikan agar peserta training dapat menguasai materi-materi yang diujikan dalam ujian sertifikasi CCNA terbaru. Kelas ini cocok bagi pemula yang ingin mendalami bidang jaringan komputer. Yes, cocok buat kamu nih yang ingin berkarir di bidang profesional network engineer, network administrator, atau network spesialis di bidang jaringan komputer yang saat ini sedang sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Nah, Baseband Network juga memiliki beberapa produk mulai dari buku dan juga
baju yang sangat khusus. Berikut merupakan beberapa buku yang menjadi produk di Bestpad Network, yaitu Workbook CCNA Bestpad Training Center yang dibuat oleh Muhammad Danuyoto. Nah, buku ini cocok banget nih buat kamu yang baru belajar di bidang IT network jaringan. Karena di buku ini dijelaskan mengenai dasar-dasar jaringan yang dimana materi tersebut diajarkan di CCNA dan akan menjadi materi di ujian CCNA nanti. Dan kemudian ada handbook MPLS dasar dan L3 VPN yang dibuat oleh Muhammad Danuyoto juga. Dan kemudian ada handbook Yum Cloud Meeting yang dibuat oleh Zeki Hendrian Bestpad Network Teams. Dan handbook tutorial registrasi IP phone dengan CUCM yang dibuat oleh Itang Asep Sopiandi Bestpad Network Teams. Dan yang terakhir ada handbook stacking Cisco Switch 3750 yang dibuat oleh Danang Kurniawan Bestpad Network Teams. Bestpad Network juga memiliki beberapa baju distro yang bisa dilihat sendiri desainnya, baju berkerah dengan ada lambang Bestpad di dada dan ada slogan kami yaitu Never Stop Ngoprek di bagian belakangnya. Terdapat juga ya versi yang warna hitam untuk kaos ini. Untuk harganya dimulai dari 150.000, size S, ML, XL, dan XXL. Pemesanan bisa dilakukan di info@bestpadnetwork.com. Nah, bagi peserta yang ingin membeli distro baju ini atau buku ini bisa dipesan melalui info@bestpadnetwork.com. Nah, demikian mengenai profil BPN yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke host kita, Mas Dinar Adi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Syahrul Naufal ya, telah menyampaikan seperti apa sih perusahaan Bestpad Network itu. Jadi ya seperti yang telah disampaikan, perusahaan Bestpad Network itu menerima jasa konsultasi, IT networking, dan juga training dan juga yang lain juga ya. Oke, jadi karena serangkaian acara yang telah dilaksanakan, kita akan masuki rangkaian acara yaitu menutup. Dan tentu juga kita telah menyaksikan dan juga menerima maupun menelaah ya materi yang telah disampaikan oleh Saudara Syafahmi yang begitu hebat dan juga bisa dipahami juga ya. Jadi saya saya sebagai moderator pamit undur diri apabila ada salah kata, tutur maupun ucapan ya. Saya minta maaf kepada saudara-saudara sekalian. Uh, Terima kasih atas partisipasinya atas acara webinar pada pagi hari ini dan semoga kita bisa mengambil manfaat apa yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.